Kaca kita sebagai makhluk sosial, jangan egois, kita peduli dengan kesehatan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, Ustaz dan pemirsa. Ini ada aparat kepolisian di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat pada Minggu siang merazia puluhan pengendara dengan knalpot bising. Dalam razia ini, seorang pelanggar yang berboncengan terjatuh dari sepeda motor saat hendak kabur, menghindari razia petugas. Pengendara motor ini seketika terjatuh saat hendak menghindari razia di Jalan Alun-Alun Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pelanggar itu berusaha kabur dari petugas Satlantas Polres Cimahi karena menggunakan knalpot bising. Bahkan dari total 60 kendaraan yang ditilang, sebagian diantaranya merupakan sepeda motor sport dan metik berknalpot bising yang diduga akan melakukan Sunday Morning Ride atau Sunmori di kawasan wisata Lembang. Ruas Jalan Lembang memang selalu jadi area berkendara mereka karena teksturnya yang berkelok. Apalagi kawasan tersebut kerap dijadikan ajang balap liar yang meresahkan masyarakat. Ini dilakukan karena banyaknya pengaduan dari masyarakat ke Polres Cimahi dengan knalpot bising. Pak, knalpot bising ini sangat mengganggu sekali pada pengguna jalan yang lain. Kalau suaranya, kemudian mereka berjalan berombongan sehingga mengganggu ketertiban. Selain harus melalui proses sidang tilang, para pelanggar bisa mengambil kembali kendaraannya dengan catatan membawa knalpot standar pabrik. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, kita bisa lihat bersama, Ustaz dan pemirsa. Mungkin Ustaz juga pernah mengalami ketika lagi di jalan, mendengarkan ada kendaraan yang punya knalpot bising yang tiba-tiba lewat dan bikin kaget. Ini cukup mengganggu, Ustaz, dan saya cukup apresiasi dengan sikap polisi untuk melakukan tindakan penilangan. Nah, saya ingin tahu pendapat Ustaz tentang hal ini. Bagaimana sih orang-orang yang, ya itu seperti tadi kita bahas, egois, mempedulikan diri sendiri dengan mengganggu orang lain? Ya, Nabi sudah mengingatkan, Mas Dani. Iyyakum wa julus fituraqat. Hati-hati kalian, hindari perbuatan yang mengganggu orang lain di jalan kalian. Jalan ini milik umum. Kita menjaga jalan kita dalam arti ada ketertiban, ada kenyamanan. Jangan sampai kita hanya egois terhadap diri sendiri. Sampai Nabi juga mengingatkan di hadis yang lain untuk kita semuanya, a'tut thariq haqqahu. Berikanlah masing-masing pengguna jalan haknya. Hak pengguna jalan itu banyak sekali. Ada yang berjalan, ada yang berolahraga, mungkin ada mereka yang sedang sakit dan lain sebagainya. Kalau suara bising tadi mengganggu, tentu ini perbuatan yang dilarang oleh agama. Untuk itu betul Mas Dani kita apresiasi. Ayo kita jaga, jangan mengganggu ketentraman, ketenangan, ketertiban. Bisa jadi ada yang sakit ini, bisa jadi mereka terganggu, mungkin ada kebutuhan, mungkin mereka sedang menjalankan tugas. Kalau ada suara yang mengganggu, tentu kita tidak inginkan. Nabi mengingatkan, ayo kita hindari perbuatan yang mengganggu orang lain, khususnya di dalam perjalanan. Bahkan ini menjadi cabang iman, yaitu apabila seseorang menjaga diri di jalanan dan membuang hal-hal yang mengganggu di perjalanan. Dulu duri ya Mas Dani disebutkan. Tapi sekarang ya knalpot bising, kemudian hal-hal yang mengganggu, kecepatan berlebih-lebihan. Kalau ingin ya cepat lebihan, ada treknya, ada lintasannya. Silahkan di situ yang disiapkan sehingga kita bisa memanfaatkan hobi kita, menyalurkan ya hobi kita dengan sebaik-baiknya. Tapi selama di jalan umum kita berikan haknya untuk masing-masing untuk kebaikan semua, insya Allah. Ya, setuju Ustaz. Sudah ada tracknya khusus jika ingin menyalurkan hobi untuk balapan atau menggunakan knalpot yang cukup keras. Nah, Ustaz, yang saya ingin minta pendapat Ustaz sendiri. Bagaimana sih Ustaz cara kita menanamkan sikap disiplin dan terutama tanggung jawab nih Ustaz. Seperti kita lihat tadi kan yang terjatuh itu ternyata masih remaja. Nah, dia kan kayak jatuh karena menghindari tanggung jawabnya karena pakai knalpot bising. Nah, sebagai orang tua atau kita sendiri, bagaimana caranya kita mendidik anak kita agar lebih bertanggung jawab sejak kecil? Ya Mas Dani, ini tanggung jawab kita, orang tua, para guru, semuanya. Anak-anak ini atau remaja memang masih labil. Dia butuh panutan, dia butuh model. Nah, karenanya orang tua selain mengedukasi juga mencontohkan.
warga masyarakat yang sudah matang, sudah dewasa mencontohkan, inilah contoh mengendarai yang baik, inilah contoh yang terbaik. Karena memang betul remaja, anak muda membutuhkan role model, membutuhkan contoh. Yang kedua adalah pembiasaan. Kalau sejak kecil anak dibiasakan, nah ini ya, kalau mengendarai motor ini caranya, kan kita ya bisa mengedukasi, kita bisa mengingatkan. Nah kalau demikian orang juga suka, kalau demikian orang juga tidak suka. Membiasakan anak sejak dini, itulah tuntunan dari Nabi. Kata Nabi, ya, latihlah anak-anakmu sholat. Ini dalam bab sholat, tapi dalam bab yang lain juga sama. Latihlah untuk menjaga kebersihan, latihlah selalu bersuci, latihlah misalnya ya mengenakan sabun, menggunakan sabun dan lain sebagainya. Latihan atau pembiasaan menjadi cara edukasi yang paling efektif untuk mendidik anak-anak kita, generasi remaja, agar terhindar dari hal-hal yang negatif dalam kehidupan mereka, insya Allah. Ya, Ustadz, lalu ya betul, anak-anak memang butuh role model. Kita sebagai orang tua harus memberikan banyak contoh yang baik, karena anak-anak itu akan meniru, menduplikasi orang tuanya, sikap orang tuanya. Dan juga kita harus memberikan pembiasaan dari kecil ya Ustadz. Saya setuju dengan hal ini, sangat-sangat setuju. Nah Ustadz, boleh tolong berikan contoh bagaimana sikap disiplin yang diajarkan dalam Islam? Sebagai contoh, Nabi itu selalu mengingatkan sahabatnya, terutama anak-anak, tentang waktu-waktu sholat. Nah, ini kan pembiasaan disiplin. Ini sudah waktu sholat, diingatkan. Kenapa ada kumandang azan? Itu supaya mengingatkan. Kalau orang diingatkan, maka dia terbiasa. Demikian juga Nabi, biasa memberikan pembimbingan kepada anak-anak untuk mengikuti tuntunan nabinya. Ketika anak-anak mereka ya saling berebut, Nabi mengingatkan, yang terbaik adalah kalian ambil haknya. Masing-masing insya Allah mendapatkan haknya. Karena berebut itu bukan akhlak yang mulia. Sejak awal Nabi menuntut. Ada lagi di anak-anak, ya mereka biasa, anak-anak itu saling dorong gitu ya. Mungkin membahayakan orang lain. Dilerai oleh Nabi. Tapi Nabi memeluk mereka semuanya dan mengatakan, engkau adalah anak-anak yang dicintai Allah, dicintai oleh Nabi. Jika kalian mau bersama dengan teman-temanmu, maka ayo bersahabat, ayo berteman dengan baik. Insya Allah pertemanan di dunia adalah pertemanan juga di yaumil qiyamah kelak. Banyak contoh dari Nabi dan juga para ulama kita ya didik anak kita sejak awal, kita biasakan, kita contohkan yang terbaik. Dan itulah cara kita menularkan kebaikan-kebaikan kepada generasi kita yang akan datang, insya Allah. Ya baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Atabik Lutfi yang telah memberikan banyak ilmu dan tausiahnya kepada kami, para pemirsa Ajwa TV di rumah. Sampai ketemu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Dani.